Pagi adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Luar biasa. Yuk kembali minggu ini ketemu dengan Kak Anita, Onggi, Kanana. Ya, kita mau bersuka cita bersama-sama, kita mau bangkit berdiri, kita mau ucapkan selamat pagi pada Tuhan Yesus ya. Kita pujikan selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Pakai gerakan ya. selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Oh, senang sekali kita sudah menyapa Tuhan Yesus. Saat ini kita mau kembali menyapa Tuhan Yesus lewat nomor teleponnya Tuhan Yesus berapa ya? 5, 10. Mari kita berdoa. Jadi mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami karena Engkau sudah pimpin setiap kami Bapa. Saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kami mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan Yesus yang menyertai kami dalam ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Iya, kita bersuka cita karena pagi hari ini kita masih boleh beribadah walaupun kita ibadahnya di rumah masing-masing. Saat ini kita akan bersuka cita, kita akan nyanyikan sebuah lagu, judulnya Oh, sukacitaku. Oh, Nyanyinya sukacita. walaupun di rumah tetap pakai senyum ya, sukacita. Berikan sukacita pada orang tua kita, pada saudara kita ya. Betul. Oh, sukacitaku. Sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini. Sekali lagi ya, oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sekali lagi ya, oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku.
akan kembali belajar firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita. Kita mau belajar dari salah satu tokoh di Alkitab yang dulunya dia adalah seorang yang membenci para pengikut Tuhan Yesus. Tapi dia bertobat dan akhirnya memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Ayo, tahu nggak siapa tokohnya? Siapa ya? Siapa, Kak Nana? Nggak tahu tuh, kita dengerin aja. Dengerin aja kali ya. Yuk, kita dengerin ya. Duduk yang manis, siapkan Alkitab, kita dengarkan firman Tuhan kali ini. Oke? Adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang seorang yang bernama Saulus. Saulus dilahirkan di Tarsus. Sejak kecil, Saulus belajar untuk menjadi seorang ahli Taurat. Saulus adalah seorang yang sangat cerdas, namun ia membenci pengikut Kristus. Yuk kita saksikan sama-sama kelanjutan kisah Saulus. Ayo, cepat. Kita harus sembunyi sebelum Saulus menangkap kita. Benar, ayo lari. Aku dengar Saulus akan menangkap kita dan memasukkan kita ke penjara. Ya, ayo, cepat. Kita sembunyi. Iya, ayo, sebelum Saulus datang. Di mana para pengikut Yesus? Ayo, keluar. Aku, Saulus, akan menangkap kalian semua. Tunggu saja. Aku akan pergi ke Damsyik menemui imam besar supaya aku diberi surat perintah untuk menangkap kalian semua, para murid Yesus. Ayo Saulus, lebih baik kita cepat ke Damsyik. Semakin cepat surat itu kita dapat, semakin cepat kita bisa menangkap murid-murid Yesus itu. Sebentar lagi kita akan menangkap banyak orang. Benar sekali. Setiap murid Yesus, laki-laki, perempuan, besar, kecil, semua akan kutangkap dan aku penjara. Tunggu saja. Kemudian, Saulus dan pasukannya berangkat ke Damsyik. Ketika sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba ada cahaya yang begitu terang mengelilingi Saulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa itu? Siapa yang berbicara? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau, Tuhan? Aku adalah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi aku tak pernah bertemu denganmu. Bagaimana bisa aku menganiaya engkau? Ketika engkau melukai murid-muridku, engkau juga melukai aku, Saulus. Sekarang bangunlah, pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Suara siapa itu? Mengapa aku tak melihat ada orang lain di sini? Siapa yang berbicara, Saulus? Itu suara Yesus yang aku aniaya. Tolong aku, kawan. Mataku tak dapat melihat apa-apa. Semuanya gelap. Loh, apa yang terjadi padamu? Sini aku bantu. Ayo, kita segera masuk kota. Selama 3 hari, Saulus tidak dapat melihat. Di Damsyik, ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Ananias. Ananias, Ananias. Ini aku, Tuhan. Ananias,
pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Carilah di dalam rumah Yudas seseorang yang bernama Saulus. Berdoalah untuknya. Ya Tuhan, aku telah mendengar bahwa Saulus banyak melakukan kejahatan. Ia kasar, suka menganiaya. Apakah aku tidak salah dengar, Tuhan? Tidak, Ananias. Aku akan menjadikan Saulus sebagai pemberita firman-Ku. Pergilah kepadanya. Lalu, pergilah Ananias mencari rumah Yudas di Jalan Lurus. Dan ia melihat Saulus sedang berdoa di dalam rumah itu. Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu, menyuruhku untuk mendoakanmu, agar kamu bisa melihat lagi dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Aku dapat melihat lagi. Aku sudah melihat lagi. Mulai sekarang, aku tak akan berbuat jahat. Aku akan menjadi murid Yesus. Baptislah aku sekarang. Ya Tuhan, aku bertobat. Aku milik-Mu sekarang. Perjalanan ke Damsyik mengubah Saulus. Ia bertobat. Bertobat itu sama seperti tanda ini adik-adik. Kita kembali ke jalan yang benar atau tidak mengulang kesalahan yang sama. Yuk, kita mau sama-sama mengingat bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan melakukan yang baik. Gimana adik? Bagus kan ceritanya? Bagus kakak? Oh, bagus, luar biasa. Kita juga mau sama seperti Saulus yang berubah. Hidup kita bukannya milik kita lagi, tapi hidup kita adalah miliknya Tuhan. Amin. Kita mau hidup seturut dengan maunya Tuhan. Yuk kita mau sama-sama nyanyi lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Bisa kan? Sama-sama ya, kita pujikan lagu ini untuk menghayati firman tadi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Oke adik-adik, sebelum kita selesai mengakhiri sekolah minggu ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sehingga kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Kami berserah dan mengucap syukur selalu kepadamu. Tolong sertai dan bimbing kami selalu Tuhan, agar kami sama selalu seperti murid-murid-Mu yang bertobat dan berbalik dan senantiasa memohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Yuk, minta tolong papa atau mama untuk membantu memberikan persembahan. Caranya, buka aplikasi pembayaran digital seperti GoPay, OVO, BCA Mobile, lalu scan barcode ini. Masukkan jumlah uang persembahan dan lanjutkan perintah di aplikasi sampai selesai. Tuhan memberkati. Selamat pagi adik-adik, kita bertemu lagi. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membuat aktivitas dengan membuat pembatas buku seperti ini.
ini. Adik-adik perlu menyiapkan kertas manila atau karton yang berwarna ataupun putih dengan ukuran 7x6. Kemudian adik-adik menyiapkan gambar U-turn seperti ini. Nah, adik-adik bisa minta tolong mama atau kakak untuk print. Setelah itu kita menyiapkan tulisan aku mau bertobat. Kemudian juga kita akan menyiapkan tulisan lagi bertobat, yang berarti tidak berbuat dosa lagi. Nah, pertama, jangan lupa kita juga memerlukan seutas tali. Perlu juga gunting, pensil warna, pensil ya. Anak-anak bisa menyiapkannya di rumah. Kemudian pertama-tama kita akan menggambar kertas manila tadi. Kita akan beri gambar seperti ini. Gambar seperti ini, gambar ranting pohon ya. Gambar ranting pohon, boleh diberi daun-daun, kemudian diberi hiasan burung atau bunga-bunga kecil, boleh ya. Kemudian setelah kita gambar, kita beri warna. Diberi warna, kita akan memberi tali pada gambar U-turn seperti ini. Kita masukkan tali, kita pasang seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian di atasnya kita tali, kemudian kita pasang di ranting yang telah kita gambar tadi. Setelah dipasang di ranting ini, kemudian kita tempel tulisan aku mau bertobat. Setelah itu, agar kita tidak lupa bertobat itu apa, kita tempel di sini arti bertobat, yang berarti tidak berbuat dosa lagi. Nah, anak-anak, sesuai dengan tema kali ini kita membuat pembatas buku dengan tulisan bertobat, yang berarti kita tidak akan mengulangi berbuat dosa lagi. Terima kasih anak-anak sudah membuat aktivitas bersama-sama. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa jaga kesehatan dan rajin cuci tangan. Bye.